Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adito Ajiz dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Industri, kelas TI 20C 46 terakhir 1190. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kalkulus 1, yaitu fungsi dan operasi aljabar pada fungsi. Nah, ditonton sampai selesai ya semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dan operasi aljabar pada fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap X bagian A dipasangkan atau dihubungkan dengan satu dan hanya satu Y bagian B. Jika fungsi itu diberi nama F, maka fungsi tersebut dituliskan dengan cara lambang F sama dengan AB, atau dibaca F memetakan A ke B. Nah, di sini ada contoh fungsi yang betul dan di sini ada contoh yang bukan fungsi. Kenapa ini bisa disebut fungsi? Nah, karena kita lihat ke sini. Himpunan A dan himpunan B, di mana setiap X bagian A dipasangkan atau dihubungkan dengan satu dan hanya satu Y bagian B. Nah, berarti yang himpunan A itu hanya satu yang dihubungkan ke bagian B. Makanya bisa disebut fungsi. Nah, di sini himpunan A-nya itu satu semua yang dihubungkan ke B. Di sini juga sama. Nah, sedangkan yang ini, himpunan A-nya itu ada yang dua yang dihubungkan ke himpunan B. Nah, di sini juga sama. Ada yang dua. Yang ini sama yang ini. Makanya ini adalah bukan fungsi. Nah, sedangkan yang ini adalah fungsi. Terus, misalkan F adalah sebuah fungsi yang meletakkan tiap anggota himpunan A ke himpunan B, atau F A ke B, maka satu, himpunan A dinamakan daerah asal atau domain. 2. Himpunan B dinamakan daerah kawan atau kodomain. 3. Himpunan semua anggota B yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan A dinamakan daerah hasil atau rank. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, soalnya itu adalah tentukan domain, kodomain, dan rank dari fungsi di bawah. Nah, kita yang pertama itu adalah cari domain. Domain itu adalah daerah asal atau himpunan A. Nah, ini itu adalah himpunan A atau daerah asal. Berarti domainnya itu adalah ini 1, 2, dan 3. Nanti kita tulis saja domainnya itu 1, 2, dan 3. Kemudian kita cari kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan atau himpunan B. Nah, himpunan B itu yang ini. Berarti kodomainnya itu adalah 5, 6, dan 7. Kita tulis saja kodomainnya itu 5, 6, dan 7. Nah, kemudian kita cari rank. Rank itu adalah himpunan B yang dipasangkan dengan himpunan A. Nah, kita lihat himpunan A yang himpunan B itu yang dipasangkan dengan himpunan A. Yang dipasangkan itu adalah yang 5 dan 7 aja. Sedangkan yang 6 itu tidak ada pasangannya. Berarti ranknya itu hanya 5 dan 7. Nah, berarti jawabannya itu domainnya itu 1, 2, dan 3, kodomainnya itu 5, 6, dan 7, kemudian ranknya itu 5 dan 7. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang operasi aljabar pada fungsi.
Jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu penjumlahan. Jumlahan f dan g ditulis f tambah g. Didefinisikan sebagai f tambah gx sama dengan fx ditambah gx. Dengan daerah asal df ditambah g sama dengan df irisan dg. Contoh soal. Diketahui fx-nya itu x tambah 2 dan gx-nya itu x pangkat 2 diambil 7. Nah, yang ditanyakannya itu f ditambah gx. Nah, langsung jawab. Yang pertama itu kita nulis rumusnya dulu, yang ini. F ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Nah, kemudian fx-nya itu kita ubah jadi yang ini. X ditambah 2, kemudian gx-nya itu kita ubah menjadi yang ini. X pangkat 2 diambil 7. Nah, kemudian kita turunkan tanpa menggunakan kurung buka sama kurung tutup. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jumlahkannya itu harus dengan bilangan yang sama. Contohnya itu yang 2 sama 7. Ini bilangan yang sama, sedangkan yang x sama x pangkat 2 itu tidak bisa dijumlahkan karena bilangannya itu bilangnya beda. Nah, hasil dari penjumlahan ini adalah x negatif 5 ditambah x pangkat 2. Nah, kita itu habis ini susun lagi. Jadi x pangkat 2 ditambah x negatif 5. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian pengurangan. Selisih f dan g ditulis f dikurangi g, didefinisikan sebagai f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx. Dengan daerah asal df dikurangi g sama dengan df irisan dg. Contoh soal. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 8x dan gx 2 sama dengan 2x dikurangi 5. Ditanyakan f dikurangi gx. Jawab. Nah, seperti biasa yang pertama itu tulis rumusnya dulu. Yang ini f dikurangi gx sama dengan fx dikurangi gx. Kita ubah fx-nya ini jadi yang ini, yang x pangkat 3 ditambah 8x. Kemudian gx-nya itu yang ini 2x diambil 5. Nah, kita turunkan jadi x3 ditambah 8x diambil 2x ditambah 5. Nah, seperti biasa di sini kita jumlahkan itu hanya dengan bilangan yang sama. Nah, yang bilangannya sama ini itu hanya 8x diambil 2x. Nah, 8x ambil 2x itu hasilnya 6x. Nah, berarti yang ini 5 turunin ke bawah dan x juga turunin ke bawah. Jadi hasilnya itu adalah f dikurangi gx sama dengan f pangkat 3 ditambah 6x ditambah 5. Nah, kemudian kita ke perkalian. Perkalian f dan g ditulis f dikali g. Didefinisikan sebagai f dikali g x sama dengan fx dikali gx dengan daerah asal df dikali g sama dengan df irisan dg. Contoh soal. Diketahui fx sama dengan x negatif 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x. Ditanyakan f dikali gx. Jawab. Nah, seperti biasa yang pertama tulis rumusnya dulu. F dikali gx sama dengan fx dikali gx. Kemudian kita tulis lagi f dikali gx sama dengan fx-nya kita ubah jadi yang ini, x diambil negatif 3, gx-nya
X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, terus kita ke bawah, kita kalikan X ini, kalau ini tuh kita kalikan kali silang. Yang pertama itu kita kalikan X ini dengan X pangkat 2. Nah, X dikali X sama dengan 1X. Terus ini kan ada pangkat 1 dan ini 2. Nah, pangkatnya itu kita jumlahkan jadi 3. Dan di sini harusnya ada angka 1 karena angka 1 itu gak usah ditulis, jadi kita tulisnya X pangkat 3 aja. Nah, kemudian kita kalikan X dikali 2X. Nah, di sini kan ada angka 1. 1 dikali 2, 2. Kemudian X tidak berubah. Nah, di sini kan ada pangkat 1 dan kemudian di sini ada pangkat 1. Pangkat 1 ditambah pangkat 1 itu jadi 2. Nah, hasilnya 2X pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan yang kedua ini nih, yang negatif 3. Nah, yang kita kalikan dengan ini dulu, negatif 3 dikali X pangkat 2. Hasilnya negatif 3X pangkat 2. Karena di sini kan ada angka 1, di sini 3. 3 dikali 1, 3. Kemudian X-nya tetap sama angkanya juga masih tetap. Nah, kemudian kita kali negatif 3 dikali 2X. Negatif 3 dikali 2 itu 6. Kemudian negatif kali positif itu negatif. Nah, X-nya kita turunin aja. Ini tidak ada pangkatnya karena di sini bilangan 3 ini tidak ada X-nya. Makanya ini. Nah, kemudian kita jumlahkan kembali ini dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu hanya 2X diambil 3X. Nah, hasilnya itu adalah X pangkat 3 diambil 1X pangkat 2 diambil 6X. Karena 2X pangkat 2 diambil 3X pangkat 2 itu hasilnya 1X pangkat 2. Tapi kita tidak harus, angka 1 itu tidak harus ditulis di sini. Bisa kita cuma tulis X saja. Kemudian pembagian F dan G ditulis. F dibagi G didefinisikan sebagai F per Gx sama dengan Fx dibagi Gx, di mana Gx tidak sama 0. Dengan daerah asal D dibagi G sama dengan Df irisan Dg. Diambil X bagi Gx sama dengan 0. Contoh soal diketahui Fx-nya itu X pangkat 2 diambil 9 dan Gx-nya itu X ditambah 3. Ditanyakan F per Gx sama dengan, jawab. Nah, yang pertama kita tulis rumusnya dulu seperti biasa. Nah, rumusnya itu yang ini nih. Jadi F per Gx sama dengan Fx per Gx. F per Gx sama dengan, kita tulis Fx-nya itu ini, X pangkat 2 diambil 9, kemudian Gx-nya itu yang ini, X ditambah 3. Nah, kemudian kita sederhanakan ini. Kenapa ini bisa X diambil 3 dan ini X diambil 3? Karena kita diperkecil ini yang 9 jadi 3 dan yang X pangkat 2 ini jadi X. Soalnya ini kalau dikalikan X dikali X sama dengan X pangkat 2, dan ini negatif 3 ini
Kalau kita kalikan negatif 3 dikali negatif 3, hasilnya negatif 9. Kalau ini masih tetap sama, IGX. Nah, kemudian kita coret aja yang ini dengan yang ini, bagi hasilnya kan ini sama ini kan habis. Nah, sisa X negatif 3. Nah, kita langsung saja X negatif 3. Nah, hasilnya itu yang ini. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.